Halo semuanya, kenalin nama aku Dani. Di sini aku mau sedikit ngejelasin tentang sejarah ilmu komunikasi. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut. Sejarah komunikasi manusia. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah komunikasi manusia sama dengan sejarah peradaban manusia. Menurut Everett M. Rogers, era komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu era komunikasi tulisan, era telekomunikasi, era cetakan, dan komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan. Nah, berhubung era komunikasi ini menggunakan tulisan, tentunya punya huruf-huruf tertentu. Namun, sayangnya, belum pasti huruf apa yang pertama ada di dunia ini. Era tulisan ini ada beberapa bukti yang disebutkan dalam buku. Orang-orang Sumerians menggunakan tanah liat untuk membuat huruf. Kemudian pada 1041 sebelum Masehi, Cina menemukan dengan tipe pencetakan huruf dalam buku. Dilanjutkan pada 1241 sebelum Masehi, Korea menemukan model dengan tipe mencetakan huruf dari tanah liat ke dalam logam. Era telekomunikasi. Pada tahun 1800-an, Rogers memulai era ini dengan mengambil momen pada saat Samuel Morse menemukan suatu cara untuk menyampaikan pesan melalui telegraf. Lebih tepatnya pada tanggal 14 Mei 1844. Kemudian Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon pertama kali. Gambar berak diciptakan dan pertama kalinya film ditunjukkan kepada publik. Guglielmo Marconi mentransmisikan pesan melalui radio. Lee De Forest menemukan kualitas pengeras suara dari tabung hampa. Teknologi komunikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu atau kelompok orang. Teknologi komunikasi memfasilitasi komunikasi antara individu atau kelompok orang yang tidak bisa bertemu secara fisik di lokasi yang sama. Teknologi komunikasi dapat berupa telepon, radio, televisi, audio, video, elektronik, data interchange, dan email. Berikutnya adalah era komunikasi cetakan. Gutenberg menemukan mesin pres ini untuk mencetak Injil dalam ruang lingkup sempit. Kenapa? Karena pada saat itu, belum banyak orang yang bisa membaca. Kemudian Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar yang ia beri nama daguerreotype. Era komunikasi interaktif. Yang pertama ada ENIAC. Singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer adalah komputer pertama kali yang dioperasikan pada tahun 1946 dan didesain oleh J. Presper Eckert dan John William Mauchly dari University of Pennsylvania. Kemudian ada radio transistor. Radio transistor ditemukan oleh Walter Hauser Bradtine pada tahun 1947. Radio yang di dalamnya menggunakan transistor biasa disebut waktu itu sebagai radio transistor. Banyak orang pada sejak itu lebih menyukai dan menggunakan radio transistor karena memang lebih praktis. Sejak itu, radio transistor banyak digunakan dalam pesawat, radio, televisi, komputer, dan lain-lain. Kemudian ada video tape recorder. Video tape recorder pertama kali ditemukan oleh Alexander Mavrovich Poniatov yang juga pendiri Ampex Corporation, sebuah perusahaan berbasis teknologi rekaman. Ampex menjual VCR pertamanya pada tahun 1956. Selanjutnya ada Apollo 11. Apollo 11 adalah misil luar angkasa Amerika Serikat yang mendaratkan manusia pertama kali di bulan. Komandan Neil Armstrong dan pilot modul luar Buzz Aldrin yang mendaratkan modul lunar Apollo Eagle pada tanggal 20 Juli 1969. Dan ada mikroprosesor. Pada bulan November 1971, sebuah perusahaan bernama Intel secara terbuka memperkenalkan mikroprosesor chip tunggal pertama dunia Intel 4004 yang ditemukan oleh insinyur Intel Federico Fregin, Ted Hoff, dan Stanley Messer. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tradisi retorika, pertumbuhan, konsolidasi, dan teknologi komunikasi. Tradisi retorika. Model proses komunikasi paling klasik adalah milik Aristoteles. Model ini bersifat mempengaruhi, menurutnya, persuasif bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos.
Yang pertama, inventio, tentang penemuan isi pembicaraan atau argumentasi. Kedua, despositio, pengaturan ide untuk mengembangkan pembicaraan. Ketiga, ada eloquito, berkaitan dengan gaya bahasa. Keempat, memoria atau ingatan. Dan yang terakhir, pronunciato atau pengucapan. Sebagainya, pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi, ujaran, retorik. Selanjutnya adalah periode pertumbuhan, yang dimana pada tahun 1900 sampai era Perang Dunia Kedua. Weber dan Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang sangat revolusioner, karena sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Pada konsolidasi, pada era Perang Dunia Kedua sampai 1960-an. Pada masa ini, ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Orang-orang pintar seperti ahli ilmu politik Arnold Laswell, ahli sosiologi Paul S. Flegerfelds, insinyur komunikasi Claude Shannon, ahli psikologi sosial Kurt Lewin mulai muncul. Munculnya Wilbur Scrape atau yang dikenal sebagai The Founding Father. Dipandang sebagai institutionalizer, yaitu yang merintis perlembagaan pendidikan komunikasi sebagai bidang kajian akademik di Iowa pada 1943 sebagai direktur pada Iowa Journalism School, dan mendirikan Institute of Communication Research di Illinois pada 1947. Teknologi komunikasi 1960 hingga sekarang. Periode masa sekarang disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi, ditandai dengan beberapa faktor, yaitu kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, dan lain-lain. Tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Itu tadi merupakan presentasi singkat dari saya mengenai sejarah ilmu komunikasi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih.